yang qauliyah ini, yang rukun yang dikerjakan dengan mulut, lisan atau bacaan, itu yang pertama takbiratul ihram. Seperti kemarin, takbiratul ihram adalah Allahu Akbar, kalimatnya adalah Allahu Akbar, tidak boleh diganti dengan apapun. Namanya takbiratul ihram itu harus bunyinya Allahu Akbar. Kemarin sudah kita bahas. Kemudian rukun yang sifatnya qauliyah yang kedua itu adalah membaca surat Al-Fatihah. Ini dulu juga sudah kita bahas, membaca surat Al-Fatihah. Nah, syaratnya membaca surat Al-Fatihah itu hampir sama dengan syarat membaca takbiratul ihram. Artinya harus tertib, kayak kemarin takbiratul ihram itu harus bacanya Allahu Akbar, nggak boleh diganti dengan kata-kata lain. Terus ketika kita membaca takbiratul ihram itu harus nyambung, tidak boleh dijeda. Jadi Allahu Akbar, tidak boleh Allah Akbar, nggak boleh. Saya seperti itu. Nah, Fatihah itu harus tertib. Tertib itu sesuai dengan urutan ayat-ayatnya, Nah, pada kitab ini ayat pertama surat Al-Fatihah itu adalah Bismillah. Jadi kalau kita membaca surat Al-Fatihah, tertibnya itu dimulai dari Bismillah, dan harus yakin bahwa Bismillah adalah bagian dari ayat surat Al-Fatihah. Bagian dari surat Al-Fatihah harus. Itu yang pertama. Jadi harus tertib, tidak boleh dilompat-lompat, sesuai dengan urutan ayatnya, dan ayatnya dimulai dari Bismillah. Itu yang pertama, Fatihah. Kemudian yang kedua harus fasih. Fasih itu seperti kemarin, fasih itu paling tidak adalah makhrajnya benar. Baca Fatihah itu makhrajnya harus benar, terus panjang pendeknya, terus penekanan pada huruf tertentu, itu harus fasih. Jadi fasih itu adalah makhrajnya benar, panjang pendeknya benar, terus penekanan hurufnya itu juga harus pas. Fasih itu ukuran normal yang harus kita penuhi. Jadi kalau ta'awudz itu tidak termasuk Fatihah, jadi pengantar Fatihah, sehingga tidak wajib untuk kita baca. Membaca ta'awudz ketika akan membaca surat Al-Fatihah itu adalah sunnah. Jadi yang wajib itu Bismillah. Terus untuk pengucapannya harus fasih. Bismillah, tidak boleh sinnya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Haknya sering saya sampaikan, jangan sampai Al-Fatihah, jangan Al-Fatihah. Katanya kalau yang suka bilang itu orang Jawa, Al-Fatihah, itu bunyi Al-Fatihah. Sin itu tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Haknya hak.
Rahim. Ma-nya panjangnya juga harus sama. Rahim itu boleh dibaca panjang sekali karena di ujung ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ainnya yang suka tidak pas ain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ainnya. Terus haknya lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ma-nya tidak boleh panjang-panjang. Jadi seperti yang sudah kita pelajari di hari Ahad tafsir, ma-nya seperti di ayat Maliki yaumiddin. Tidak boleh Maliki kepanjangan. Maliki yaumiddin. Kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya itu tasydid ya-nya harus kita baca dengan agak disedang, ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ain, iya, terus matinya ain. Iyyaka na'budu, dunya pendek ya. Iyyaka na'budu, tidak boleh. Iyyaka na'budu wa tidak boleh. Itu danya jadi panjang. Kalau panjang salah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirat. Ihdinas sirat. Ha itu tebal apa? Tidak ada. Gak boleh gitu. Jadi harus ha. Ihdinas sirat. Sod itu agak monyong kalau mengucapkan sod, sehingga bunyi suara sulit. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Sod lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, aminnya itu sudah tidak termasuk Fatihah, jadi sunnah untuk kita baca. Tadi ada sendiri. Itu Fatihah paling tidak seperti itu.
panjang makhrajnya benar, terus panjang pendeknya pas, terus tekanan-tekanan huruf tertentu itu juga harus pas. Nah, paling tidak seperti itu. Oleh karena itu, kalau lagi sholat, apalagi lagi berjamaah, tolong itu harus diperhatikan bacaan imam. Sambil untuk koreksi bacaan kita. Contohnya, ternyata mahnya saya kepanjangan biasanya kalau baca. Pokoknya begitu. Makhrajnya raihnya kurang pas. Nah, itu terus belajar sendiri dan itu jadi untuk koreksi bacaan kita. Pasti beda-beda antara kefasahan imam yang satu dengan yang lain itu beda pasti. Karena kefasahan itu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Juga demikian Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita akan berusaha untuk mencari yang paling baik, yang paling fasih. Tapi kalau sudah berusaha kemampuannya segitu, ya sudah, itu menjadi kemampuan. Asal sebelumnya kita berusaha dulu, asal kita belajar dulu. Kalau sudah belajar, tapi kok segitu, ya sudah, itu juga kemampuan kita untuk kefasihan kita untuk membaca Al-Quran. Itu ukuran untuk fasih, tertib. Terus basmalah itu harus masuk ayat di dalam surat Al-Fatihah. Terus ketika membaca surat Al-Fatihah itu harus terdengar oleh telinga kita sendiri. Jadi kita sendiri bisa mengukur sekaligus kira-kira, dan kita bisa membaca Fatihah, menilai Fatihah kita itu seperti apa. Kalau kita membaca sholat kemudian membaca Fatihah, itu minimal kita bisa mendengar bacaan kita sendiri, supaya kita tahu kefasihan kita seperti apa. Itu Fatihah. Jadi nah, Fatihah itu rukun. Rukun itu berarti harus ada ketika kita sholat. Kalau nggak ada rukunnya, berarti nggak komplit, berarti nggak sah. Kalau kemarin yang pertama rukun, yang qalbiyah niat, harus niat. Yang kedua, ini qauliyah takbiratul ihram, harus takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu apa? Allahu Akbar, tadi membaca Allahu Akbar, harus itu. Nah, ngangkat tangannya itu sunnah, gitu. Karena di sini nggak ada nanti rukunnya ngangkat tangan. Nah, nanti ada bagian sunnah. Makanya sering saya sampaikan, jangan diremehkan sunnah. Sunnah itu adalah bonus. Kalau kita dikasih bonus nggak diambil, rugi ya, pasti rugi. Kita beli terus ada bonus nggak diambil, ya rugi. Nah, maka jangan diremehkan. Jangan dikatakan sunnah, jangan. Sunnah, ternyata sunnah. Artinya sunnah itu tidak termasuk rukun. Tidak termasuk rukun, tapi penting juga untuk sholat kita. Itu Fatihah. Kemudian yang ketiga, membaca tahiyat akhir itu qauliyah, rukun. Nah, syaratnya membaca tahiyat akhir itu ya sama dengan ketika kita membaca takbir, ketika kita membaca Fatihah, itu harus sama. Artinya apa? Artinya yang pertama harus tertib, harus fasih, harus terdengar oleh telinga kita sendiri kalau membaca tahiyat. Jadi tidak boleh hanya dibatin, nggak boleh. Harus
ucapkan dengan lisan kita, minimal kita sendiri mendengar, telinga kita sendiri. Juga panjang pendeknya membaca at-tahiyat ini juga harus, makhrajnya juga harus benar, panjang pendeknya harus benar. Makanya membaca Fatihah itu sama kayak membaca tahiyat akhir itu sama dengan membaca Fatihah. Harus tertib, harus fasih, harus benar apa panjang pendeknya. Ya, makanya bacanya at-tahiyyatul, sering saya sampaikan at-tahiyyatul itu enggak benar. Yang benar at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan, itu kan gunnah ya, non tasdid gunnah seperti kemarin. Kalau gunnah itu berdengung dan harus ditekan agak lama. Jadi ayyuhan nabiyyu, tidak boleh ayyuhan nabiyyu, tidak boleh ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ini maknanya harus sama. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Kan sama semuanya. harus dibiasakan. Terus apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus asyhadu an la asyhadu ya syid mata syid asyhadu, terus hadu ha tadi ya sama seperti jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, itu non tasdid gunnah sama seperti tadi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad min tasdid, itu juga gunnah.
Muhammad. Allahumma umma mim tasdid juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu at-tahiyat atau tasyahud akhir. Kalau bisa tasyahud akhir berarti sudah bisa tasyahud awal. Kenapa sini dibilang tasyahud akhir? Berarti tasyahud awal itu bukan rukun. Itu berarti tasyahud awal, tahiyat awal itu bukan rukun tapi sunnah. Sekali lagi jangan remehkan sunnah, karena sunnah adalah bonus. Itu at-tahiyat, tahiyat akhir itu rukun sholat, harus dibaca dengan benar, tertib, dan kita baca itu mendengar, telinga kita sendiri mendengar itu minimal. Kemudian yang qauliyah berikutnya adalah membaca sholawat kepada Nabi. Nah, sholawatnya tadi yang kita baca tadi, nah sholawatnya seperti itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya ingin baca bersama-sama itu Fatihah, terus diteruskan dengan tahiyat. Kita baca, kita praktekkan ya. Karena ini kunci sholat kita itu di sini. Jadi bacaan harus benar, harus pas. Kita mulai dari Fatihah bersama-sama. Gak usah ta'awud, langsung bismillah aja. Satu, nanti langsung terus tahiyat nih, tahiyat. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tahiyat. Karena kebiasaan. Gimana Bu? At-tahiyat, bukan at-tahiyat, bukan. At-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatul lillah. Belum lagi Bu, ada tahiyat. 1, 2, 3.
thayyibat, terus ya-nya tertasdid, thayyibatul lillah. Ulang dari tahiyat 1, 2, 3. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabi. Jadi ayyuhan, kurang lama dikit. Ayyuhan nabiyyu. Baru diulang dari tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha. Maknanya banyak sekali, maknanya ada benderanya. Asyhadu an la, ada benderanya. Asyhadu an la ilaha illallah Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Memang gitu kita asyhadu dari asyhadu anna 1, 2, 3. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. mau tasjid kalau tasjidnya yang selalu kurang dikit. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, gitu ya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ulangan ibu dari at-tahiyat 1, 2, 3. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa Sudah bisa ditebak. Itu kata kebiasaan merubah kebiasaan ternyata susah. Gak hanya sekali, 2 kali. Kita betulin aja ya, saya kira udah hafal semua. Kita betulkan, bukan kita betulin, kita rapikan sebenarnya. Kita paskan supaya pas. Tahu kesalahannya aku tahu kan? Tahu, tapi karena kalau saya ketawa, ibu ketawa, ngerti salahnya di mana. Kita ulang ibu dari atas ya, sudah ngomong bisa. Ada dia 1, 2, 3. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabi. Kurang dikit. Paling enggak ukuran saya ya Bu, ukuran saya
ukurannya itu segitu kira-kira. Jadi benar juga menurut saja itu bukan, tapi ikut ya, itu bukan. Ayyuhan nabiyyu itu kalau dinilai salah pasti. Kalau lagi tambah titik lagi. 1, 2, 3. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabi. Nah, ada bapak-bapak ada sekarang yang ganti. Iya, memang begitu kan kebiasaan. Tapi yang penting berusaha. Yang penting berusaha itu. Dan yang pertama kan tahu kurangnya. Sekarang berusaha untuk membetulinya. Memang gak mudah, sekali dua kali. Namanya berubah kebiasaan sudah lama. Itu ya. Tapi itu ya poin yang perlu kita garis bawah itu tahu ini salah. Tahu salahnya di sini, ini salah. Terus kita berusaha betulin. Kalau pengen nanti ketemu sendiri sama saya boleh. Habis kapan gitu kalau lagi ada ketemu, saya ingin nyocokin Pak, boleh. Kan kalau langsung. Saya kira itu dulu ya. Udah Isya. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.